Perkenalkan, nama saya Delisa Anggraini, kelas 4C. Saya sekolah di SDN Ujung 5 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saya akan menyampaikan dongeng yang berjudul Pesawat Penculik. Ada seorang anak yang bernama Taskia. Tampak ia bangun dari tidurnya. Kemudian Taskia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Kemudian Taskia merapikan spray dan menata bantal. Di kampung lain ada seorang anak yang bernama Somad. Ia belum juga bangun dari tidurnya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Somad, ayo bangun, anak malas. Kamu belum sholat subuh ya? Ayo bangun. Belum bangun juga, mau diguyur air ya? Kata ibu Somad. Somad belum juga bangun. Akhirnya ibunya membawakan seember air, lalu kemudian biur. Somad gelagapan lalu berkata, Ampun bu, ampun. Somad jadi basah kuyup nih. Gimana sih? Kata Somad. Ayo ke kamar mandi, ambil wudhu, lalu sholat subuh, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Waktumu tinggal 30 menit lagi. Di rumah Taskia, sang kakek sedang menonton siaran di TV. Siaran tersebut menyatakan bahwa di berbagai kota sering muncul pesawat asing yang diduga dari planet lain. Kek, Taskia berangkat sekolah dulu ya. Doakan ya kek, semoga nilai hari ini sangat bagus. Oke kek, pamit Taskia. Iya Cuk, hati-hati di jalan ya. Jalanan waktu kamu berangkat sekolah banyak tanjakan dan lubang, ujar kakek. Iya kek, terima kasih atas doa dan nasihatnya. Taskia akan hati-hati. Dadah kek. Kemudian Taskia berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul pesawat asing yang diberitakan di TV tadi pagi. Taskia terkejut. Hah? Kemudian pesawat itu membukakan pintunya lalu mengeluarkan cahaya kuning dan menyorot ke arah Taskia, lalu menyedot Taskia. Taskia tampak ketakutan. Tolong! Kemudian Taskia disedot ke dalam sana. Lalu pesawat itu melesat pergi ke tempat yang ternyata di situ Somad sedang membolos. Bukan pergi sekolah, tetapi ia malah membolos dan tidur di pinggiran sungai. Lalu kembali pintu pesawat itu terbuka kembali dan mengeluarkan sinar berwarna kuning dan menyorot ke arah Somad. Somad tampak ketakutan. Hah? Apa itu? Lalu Somad disedot ke dalam sana. Tolong! Lalu Taskia dan Somad sekarang sedang berada di ruangan utama pesawat asing tadi. Wah, penuh dengan layar televisi serta komputer. Tetapi tidak terdengar sedikit pun rasa kebisingan dari pesawat itu. Malahan rasanya sangat nyaman sekali. Tetapi tetap saja Taskia dan Somad sangat ketakutan membayangkan akan bertemu dengan makhluk yang besar, menakutkan, dan kejam. Tiba-tiba muncul suara yang keras tetapi lembut bersahabat dari salah satu pengeras suara di pesawat itu. Selamat datang anak-anak di pesawat kami. Ini adalah pesawat ruang angkasa kami, pesawat yang dibuat oleh Profesor Ahmad. Assalamualaikum wahai anak-anak manis. Perkenalkan, nama saya Profesor Ahmad. Saya datang menjelaskan
raja bumi ini untuk mencari anak-anak muslim yang rajin, taat, dan jujur, serta taat kepada agamanya dan cocok untuk memimpin umat ini. Dan saya juga ingin mencari anak-anak yang malas, suka berbohong, dan tidak taat kepada orang tua, guru maupun agamanya. Wah, saya kira penghuni pesawat ini adalah makhluk yang mengerikan. Ternyata Bapak Profesor dari Mesir yang baik hati, ujar Somad. Wah, gimana ya kalau ternyata yang dikatakan Bapak Profesor tadi itu benar? Kira-kira siapa, Pak? Tapi mengapa Bapak bisa tahu jika kita adalah anak yang Bapak sebutkan tadi? Lihatlah di sisi kanan saya. Ada komputer yang menunjukkan keseharian kalian selama 1 bulan. Ini adalah hasil rekaman yang saya buat sendiri dari hasil satelit yang saya buat, dan kalian tidak mengetahuinya, ujar Profesor. Dan mereka sangat takjub melihat apa yang telah dibuat oleh Profesor. Taskia dan Somad bisa melihat apa yang telah mereka lakukan selama 1 bulan lebih. Dan ternyata perbuatan baik maupun buruk dari mereka berdua tidak luput dari rekaman teknologi satelit yang dibuat oleh Profesor Ahmad. Dan rekaman itu sangat indah, sangat bagus. Lalu Somad berkata, wah, ternyata aku ini pemalas ya. Aku jadi sangat malu dengan diriku sendiri. Aku minta maaf ya Profesor, kata Somad. Tidak perlu minta maaf kepada saya karena kamu tidak mempunyai salah kepada saya. Lebih baik kamu meminta maaf kepada Allah dan kedua orang tuamu. Dan jangan menjadi pemalas. Itulah sebab kedua orang tuamu sering marah-marah kepadamu. Apalagi kamu belum pernah mempunyai prestasi satupun yang membahagiakan mereka. Jelas Profesor. Karena ketaatan, kejujuran, dan kerajinan Taskia, Profesor mempunyai hadiah yang sangat istimewa, yaitu jubah Profesor cilik yang sangat indah berwarna keemasan. Wah, aku belum pernah melihat baju yang seindah ini, Profesor, dan aku juga belum pernah memakainya. Terima kasih ya Profesor. Jika ada kedua orang tuaku, mereka pasti bangga melihat aku. Aku sedih sekali. Profesor, aku tidak mendapatkannya ya. Tapi tidak apa-apa, aku tidak iri hati. Karena aku tadi sangat malu melihat aku menjadi pemalas di layar monitor tadi, kata Somad. Alhamdulillah, sekarang waktunya kalian semua menyaksikan luasnya dunia dan keindahan dunia. Ayo kita berangkat. Lalu mereka semua pergi melesat dan menuju ke sekolah Somad dan Taskia. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, pesawat milik Profesor Ahmad pergi dengan jauh ke negeri lain. Tamat. Terima kasih. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang